semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Oh ya teman-teman, masih suasana lebaran ya. Jadi aku di sini mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya teman-teman, jadi di sini tuh selama aku di Malaysia, pertama kalinya aku datang ke Malaysia itu heran dengan salah satu hal. Jadi ya teman-teman, pertama kalinya aku datang ke Malaysia itu menggunakan colokan listrik atau saklar. Itu di Malaysia menggunakan colokan tipe G, yang disebut tuh tipe G, yang memiliki 3 kaki atau dengan 3 lubang kaki gitu teman-teman. Mungkin juga di Malaysia itu tekanan ya, listriknya itu lebih besar ya teman-teman, lebih kuat. Jadi mereka menggunakan tipe 3 ini. Ya mungkin juga karena bekas jajahan dari Inggris gitu teman-teman, jadi mereka itu mengikutin karena sudah terbiasa mereka mengikuti jajahan Inggris gitu teman-teman. Begitu pula dengan Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau kita di Indonesia kan menggunakan colokan yang berlubang 2 ya, dia 2 lubang yang berbentuk bulat, yang selama ini itu menggunakan tipe F. Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu dari Malaysia kan itu selalu misalkan beli handphone gitu kan, beli handphone itu pasti chargernya itu beda ya teman-teman. Di situ colokannya itu pasti 3 lubang, kalau di Indonesia kan 2 lubang. Nah itu kalau di Indonesia susah ya cari ya, karena saklar kita yang di rumah itu yang tempelin dinding itu cuma 2 ya teman-teman. Jadi ya pasti kalau kita balik Indonesia itu ganti charger gitu ya teman-teman. Tapi ada sih, mungkin ada juga dijual di Indonesia, tapi ya langkah banget gitu teman-teman. Nah jadi yang kedua itu ya teman-teman, beda waktu di Indonesia itu nggak sama ya teman-teman. Jadi di Indonesia dan Malaysia itu bedanya 1 jam. Contohnya kalau misalkan kita janjian sama orang tua mau nelpon, terus biasanya nih aku ya kalau janjian mau teleponan sama orang tua kan tunggu kita break time dulu kan. Kalau misalkan break yang selalunya jam 11 siang, terus kita harus memberikan lebih awal gitu teman-teman. Contohnya nanti deh telepon balik, contohnya kan jam 11, di Malaysia kan jam 11, jam 10 dong. Jadi kalau untuk mau janjian sama keluarga, sama temen, pacar, jadi kita beritahunya sesuai deh, ikut aja. Jadi kita beritahunya jam 10 gitu teman-teman, lebih awal. Jadi kita ikut kalau kita mau nelpon gitu kan, jadi kita ikut time di Indonesia biar teman-teman kita di Indonesia tuh paham gitu teman-teman. Apalagi orang tua ya, orang tua kita kan itu kadang-kadang kan sedikit nggak paham gitu. Nah terus ya teman-teman, yang ketiga itu kalau penulisan waktu, contohnya di Indonesia itu ada pembagian waktu seperti WIB, WITA, yaitu dari waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, dan waktu Indonesia Tengah. Nah kalau kita menuliskan contohnya jam ya, jam 7 WIB waktu Indonesia Barat. Nah kalau jam 7 WIB itu menunjukkan waktu Indonesia Timur. Nah kalau jam 7 WITA itu menunjukkan waktu Indonesia bagian tengah gitu teman-teman. Beda kalau di Malaysia ya teman-teman. Nah kalau di Malaysia itu di sini itu hanya menggunakan AM dan PM. Yaitu kalau AM itu untuk pagi dan kalau PM itu untuk malam. Contohnya kalau jam 7 pagi itu kita tulis dengan IM. Gak ada yaitu di sini itu Malaysia itu seperti WIB, WITA atau pembagian waktu ya. Di sini tuh nggak ada, di sini hanya ada IM dan PM. Oke teman-teman, jadi itu adalah dari pengalaman aku yang pertama kali datang ke Malaysia, yang heran banget gitu, yang kayak ya nggak ngerti apa-apa gitu teman-teman. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semuanya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini, bantu like, comment, subscribe di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.